Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, karena kasih setia dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada di hari ini. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu, saling menyapa dalam program bertumbuh dan berbuah. Mari kita sama-sama semakin hari kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan akan Tuhan lewat perenungan kita akan firman Tuhan, sehingga benih firman yang ditaburkan di pagi tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat, dan kita dilayakkan dan dituntun oleh Roh-Nya yang kudus untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lebih indah di hidup ini selain kita dikenan oleh Tuhan, selain kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita kejar hatinya Tuhan, kita kejar pribadinya Tuhan, kita kejar yang namanya kekudusan dan kebenaran Tuhan, sehingga kita dikenal satu hari nanti ketika kita pulang. Tuhan Allah mendapati kita sebagai anak-anak yang berkemenangan, anak-anak yang mampu menyelesaikan pertandingan iman dengan sempurna. Dan biarlah kita semakin hari mau menyerahkan hidup kita, bukan hanya sekedar kita beragama, tapi kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang menjadi berkat, yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di mana kita berada, orang lain melihat bahwa Tuhan Allah hidup dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bersama sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu semua kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang besar, Engkaulah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa karena campur tangan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di hari ini. Engkau mengizinkan kami ada Tuhan, itu karena Engkau masih punya rencana yang indah bagi setiap kami. Engkau berikan kami kesempatan hidup sampai dengan hari ini. Itu berarti Tuhan, Engkau masih mempercayakan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Berhidup dalam jalan-jalan kebenaran, hidup dalam kekudusan-Mu. Karena itu tujuan utama kami menjadi pengikut-Mu Tuhan. Karena barang siapa yang hidup takut padamu dan firman-Mu Tuhan, Engkau berkenan mendapati orang-orang yang senantiasa mau mencari Engkau mengasihi barang siapa yang mengejar perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah benih firman-Mu di pagi ini Tuhan tidak ditaburkan secara sia-sia, tapi makan tempat dalam hati batin setiap kami, dan kami dilayakkan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, dan kami percaya firman-Mu ini akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Raja semesta alam. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tema pagi ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dengan tema, saya beri tema belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita Bapak Ibu semua, sehingga firman Tuhan ini yang disampaikan, mari kita merenungkan dengan kesungguhan hati. Mari kita belajar lewat kehidupan, kisah dari Sadrak, Mesak, Abednego. Kisah Sadrak, Mesak, Abednego adalah salah satu cerita yang paling inspiratif, yang paling menginspirasi dalam Alkitab, yang mencerminkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa kepada Allah. Bahkan dalam situasi paling sulit, kisah ini tercatat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, dan menjadi sumber inspirasi bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan dalam semua ujian dan cobaan kehidupan. Bapak Ibu, mari kita baca bersama dalam Daniel 3. Daniel 3 ayatnya yang ke-16 sampai yang 18, dia berbunyi demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dalam kisah ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego Bapak Ibu menghadapi ujian besar ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar.
Meskipun mereka dihadapkan pada ancaman nyata, mereka dengan tegas, kita lihat, kita baca bersama, mereka dengan tegas menolak menyembah patung tersebut dan bersedia menerima konsekuensi. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah mampu melepaskan kami, tetapi bahkan jika tidak, kami tidak akan menyembah patungmu. Lihat Bapak Ibu, sungguh luar biasa keberanian Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka memilih untuk keluar dari zona nyaman. Mereka melawan arus. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya mengutamakan Allah di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya. Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan bahwa mereka lebih memilih menghadapi bahaya dan ancaman daripada mengkhianati Allah. Mereka menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Selain itu, kisah ini juga Bapak Ibu mengingatkan setiap kita tentang kekuatan iman yang dapat mengatasi segala rintangan persoalan kehidupan yang kita jalani, yang kita hadapi. Ketika kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh, dan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan setiap kita, kita dapat menghadapi ujian dan cobaan dengan keberanian. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego meyakini bahwa Allah akan melindungi mereka, bahkan dalam api yang mematikan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah selalu hadir Bapak Ibu bersama dengan kita dalam setiap ujian dan cobaan persoalan kehidupan yang kita alami. Saat Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang panas, mereka tidak sendirian. Allah menyertai mereka dalam api itu, dan mereka keluar dari situ tanpa cedera apapun. Bapak Ibu, luar biasa sungguh Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Ini adalah pengingat bahwa ketika kita tetap setia kepada Allah, Dia akan selalu bersama dengan kita. Dalam merenungkan kisah Sadrak, Mesak, Abednego ini Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memiliki keberanian dan kesetiaan yang sama kepada Allah dalam setiap ujian dan cobaan kita. Kita harus mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh, dan meyakini bahwa Tuhan Allah selalu hadir bersama dengan kita. Dengan demikian kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah Tuhan yang akan mampu menyelamatkan setiap kita. Dengan langkah iman dan keberanian yang luar biasa, Sadrak, Mesak, Abednego pun mengambil tiga langkah ini yang harus ada pada kita sebagai orang percaya. Yang pertama, mereka menghadapi rasa takut dan berani melepaskan kenyamanan mereka. Yang kedua, Sadrak, Mesak, Abednego lebih takut dengan firman Tuhan daripada ancaman raja. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih mengandalkan Tuhan. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kisah ini, dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini? Kisah Sadrak dan Mesak dan Abednego ini merupakan pengingat yang kuat bagi setiap kita orang percaya bahwa iman sejati berarti menaati Tuhan apapun konsekuensinya. Bapak Ibu, mari kita belajar mari kita lawan arus. Untuk ikut Tuhan itu kita harus berani, harus benar-benar mau hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Kita tidak bisa main-main, kita tidak bisa abu-abu. Kita harus sungguh-sungguh mengambil keputusan, berani untuk taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Semoga kita menjadi saksi yang setia dan berani bagi iman kita kepada Allah. Seperti ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mari kita punya iman yang kokoh menghadapi segala sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego juga akan menolong setiap kita dalam setiap proses kehidupan yang kita lalui. Percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat akan selalu menyertai kita asalkan kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Biarlah perenungan firman ini dapat mengingatkan setiap kisah dari kisah ini, dapat menguatkan kita semua untuk memiliki iman yang kokoh, keyakinan bahwa Allah mampu menyelamatkan setiap kita dalam segala pencobaan proses kehidupan, dengan keberanian, dengan iman yang teguh bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Biarlah kita semua semakin hari bertumbuh, berakar, berbuah dalam pengenalan akan Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini, dengan kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mensyukuri nikmat dan kasih setia Tuhan lewat kebenaran firman ini dengan saat teduh bersama. Mari kita berdoa dan menaikkan ungkapan syukur kita, karena didikan Tuhan adalah didikan yang luar biasa bagi setiap kita. Karena orang-orang yang dididik oleh Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pakai hidup kita tuh untuk menyenangkan hati Tuhan di sisa hidup kita. Mari kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang besar. Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, terkhususnya Tuhan untuk benih firman-Mu yang Kau taburkan di pagi ini Bapa. Engkau memberitahukan jalan-jalan-Mu Bapa bagi setiap kami lewat firman-Mu dari hari lepas hari, khususnya di hari ini. Ada pelajaran yang paling penting yang kami dapat ketika kami membaca, merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan-Mu ini Bapa. Lewat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka punya langkah iman yang luar biasa ketika mereka menghadapi tantangan, menghadapi badai yang besar di depan mata mereka. Mereka tidak takut dan mereka melepaskan kenyamanan mereka. Mereka taat kepada Engkau Tuhan dan mereka memilih untuk mengandalkan Engkau. Biarlah sifat iman yang diperoleh oleh Sadrak, Mesak, Abednego termanifestasi bagi setiap kita yang merenungkan firman Tuhan di pagi ini secara bersama. Engkau Tuhan akan melawat setiap kami agar kami Tuhan punya iman yang sejati, yang mau menaati Tuhan apapun konsekuensinya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memampukan kami untuk terus Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah dalam ketaatan kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa melawat setiap kami, menuntun jalan-jalan kami Tuhan, agar kami berjalan di jalan-Mu dengan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan mendapati kami ketika kami menyelesaikan pertandingan kami di dunia ini. Engkau dapati kami sebagai pemenang iman yang berjalan teguh dengan iman yang kokoh kepadamu Bapa. Damai sejahtera Allah dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan umat-Mu Tuhan di tengah dunia ini, dengan segala goncangan demi goncangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tetap mau percaya Engkau menolong kami dan Engkau senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.